Halo teman-teman semua serta Ibu dosen, perkenalkan nama saya Yohana Patirosamal, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Angkatan 2023, kelas D. Di saat ini saya akan membuat tugas video saya tentang anatomi fisiologi, sistem endokrin, dan pencernaan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu anatomi fisiologi sistem endokrin. Apa itu endokrin? Endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan yang menyekresikan zat kimia yang disebut hormon. Hormon adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel. Untuk teman-teman ketahui, ada dua kelompok endokrin dalam tubuh manusia, yaitu kelenjar endokrin utama dan bukan kelenjar endokrin tetapi mempunyai fungsi seperti endokrin, yaitu plasenta dan ginjal. Kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama kelenjar hipofise, jenis hormon yang dihasilkan hormon pertumbuhan, thyroid stimulation hormone, dan prolaktin. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis, jenis hormon yang dihasilkan yaitu antidiuretik dan oksitosin. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid, jenis hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin dan kalsitonin. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid, jenis hormon yang dihasilkan yaitu paratiroid hormon. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal, jenis hormon yang dihasilkan yaitu korteks dan medula. Yang keenam yaitu kelenjar pankreas, jenis hormon yang dihasilkan insulin dan glukagon. Yang ketujuh ovarium, jenis hormon yang dihasilkan yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedelapan yaitu testis, jenis hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Oke teman-teman, yang berikutnya yaitu bukan kelenjar endokrin tetapi berfungsi sebagai endokrin. Yang pertama yaitu ginjal, hormon yang dihasilkan yaitu renin dan eritropoietin. Yang kedua yaitu plasenta, jenis hormon yang dihasilkan yaitu estrogen dan progesteron. Oke teman-teman, yang berikutnya yaitu fisiologi sistem endokrin. Adapun fungsi kelenjar endokrin sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua yaitu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam yaitu mengatur metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Oke teman-teman semua, di saat ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ tambahan yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandungan empedu. Kita masuk pada yang pertama, atau yang disebut dengan mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Dalam mulut terdapat organ tambahan berupa lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Berikutnya yaitu kerongkongan atau faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Yang berikutnya yaitu kerongkongan atau esofagus, adalah tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung, panjangnya sekitar 25 cm. Berikutnya yaitu lambung, merupakan organ otot rongga yang besar dan berbentuk seperti huruf C, letaknya di bagian atas agak kiri rongga abdomen di bawah diafragma, kapasitas 1-2 liter. Berikutnya yaitu usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan. Berikutnya yaitu usus besar atau kalon. Usus besar atau kalon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases, seluloid menghasilkan mukosa yang penting untuk melicinkan dan melengketkan fases. Berikutnya yaitu usus buntu atau sekum. Dalam istilah anatomi, ada suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kalon menanjak dari usus besar. Berikutnya yaitu umbai cacing atau appendix. Adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebabkan apendisitis atau radang umbai cacing. Yang berikutnya yaitu rektum dan anus, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases.
Yang berikutnya yaitu pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Berikutnya yaitu hati. Hati merupakan suatu organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan, yaitu menyimpan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Yang berikutnya yaitu kandungan empedu. Adalah organ yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Empedu memiliki dua fungsi penting. Yang pertama yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua yaitu berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah pembahasan singkat dari anatomi fisiologi sistem endokrin dan pencernaan. Sekian dan terima kasih.